الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda ayat-ayatnya ialah bahwa dialah Allah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri. Agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi Maha Agung. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Saya pengen nanya Ustaz. Siap. Gus Yusuf. Boleh Ustaz ya? Masya Allah. Jangan panggil Gus lah. Biar senang juga orang tua di rumah. Amin mudah-mudahan. Jadi gini Ustaz, kalau lagi istri itu kan kalau lagi puasa itu kok sibuk nyiapin bukaan ya ketika puasa. Iya benar. Kok bisa tahu? Tahu lah saya kan sibuk di luar. Nah enggak, maksudnya Anda pengen tanya, ini kita sebagai seorang suami wajib ikut bantu apa enggak gitu maksudnya gitu. Nah terus ada enggak sih contoh ketika dulu di zaman Nabi seperti apa dan bagaimana cara kita membahagiakan istri kita Ustadz, mengistimewakan istri kita, membahagiakan istri kita ketika di rumah dalam keadaan sedang berpuasa. Masya Allah, terima kasih Gus Yusuf. Siap, sama. Jadi kalau dikatakan, terima kasih Gus Yusuf atas pembacaan Al-Qurannya, surah Ar-Rum ayat 21, Tabe Guru Kusat Mulana, Habib Syaugi, Mas Dude, para alim ulama, para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasak itu kewajiban. Terima kasih telah mewajibkan apa yang tidak wajib. Jadi subhanallah, nafkah itu ada nafkah lahir dan batin. Di antara nafkah itu kan makanan. Berarti yang menyediakan makanan juga suami. Tapi karena kebaikan sang istri ini, kebaikannya, karena solehahnya si istri, ya sudah walaupun itu kewajiban suami, saya aja yang masakin buat suami saya. Jadi karena dia tidak wajib, berarti pahalanya berlipat ganda bagi seorang ibu. Ya Allah, dia yang pertama bangun, semua rumah gelap. Seisi rumah, semua ruangan gelap kecuali dapur. Kenapa? Karena sudah ada seorang istri, seorang mama di sana memasak untuk keluarganya. Luar biasa. Semua ruangan yang lain masih gelap kecuali dapur. Subhanallah. Lalu apa yang harus dilakukan seorang suami? Udah tahu nggak wajib, ya bantuin dong. Kenapa? Karena itu adalah kebaikan yang luar biasa. Kalau dikatakan bagaimana baginda Nabi SAW? Beliau adalah seorang yang yakhsifu na'lahu wa yarka'u thawbah. Beliau orang yang menambal sendalnya sendiri. Beliau orang yang menjahit bajunya sendiri. Kalau menambal sendal dan menjahit baju saja beliau lakukan, apatah lagi membantu istrinya dalam pekerjaan rumah istri. Itulah Nabi SAW. Apa yang bisa dilakukan seorang suami ketika pulang dalam keadaan berpuasa? Kalau Nabi, kalau puasa sunnah, Nabi biasa membatalkan untuk membahagiakan. Tapi poinnya apa yang kita ambil adalah untuk membahagiakan. Ini kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib ya membahagiakannya dengan kalimah yang lembut. Membahagiakannya bukan, jangan ganggu saya mau tidur, ngantuk saya ini. Jadi membahagiakan istri itu penting juga ya Ustaz? Banyak, beda-beda. Istri sekarang katanya, kalau zaman sekarang nih ya, istri-istri Gen Z itu dibahagiakannya dengan renovasi rumah. Masya Allah. Yang penting intinya membahagiakan Ustaz ya. Boleh tepuk tangan Ustaz ya, Masya Allah.
Membahagiakan istri ya, membantu memasak. Ibu kalau suaminya bantuin masak di dapur seneng gak Bu? Masya Allah, semoga sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke segmen tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya, Bu? Yang pertama adalah Ibu. Silakan, yang berkacamata. Silakan Ibu ke tengah sini, Bu. Bertanya langsung ke Ustadz Maulana. Di tengah boleh, Ibu? Silakan. Kok takut-takut, Bu, majunya? Silakan Ibu sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Murni dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Curug Tangerang. Curug Tangerang, Masya Allah. Pertanyaannya apa Ibu? Saya mau bertanya Ustadz, apakah berdosa seorang istri menolak ajakan suami pada bulan Ramadan bermesraan? Bermesraan Ibu? Oh, Misalnya bermanja-manjaan pada bulan Ramadan. Gitu. Sedangkan saya tuh seorang istri pengennya fokus ibadah pada bulan Ramadan. Masya Allah. Bagaimana Ustadz penjelasannya? Baik. Terima kasih Ibu, itu aja bermanja-manja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Maulana. Makasih banyak Bu. Ketahuilah, kewajiban seorang istri adalah memenuhi kebutuhan suami. Apa kebutuhannya? Puaskan matanya dengan berdandan, puaskan perutnya, kenyangkan dia, dan puaskan, itu. Kalau ada wanita tidak memuaskan, maka dia cari wanita lain, PR Bu. Dengerin. Tidak boleh menolak. Kalau mintanya di malam hari. Yang tidak boleh di siang hari. Karena lagi puasa. Kenapa? Yang bahaya dia sendiri. Karena ada kafaratnya. Jamaah. Dengerin. Boleh. Jadi kalau berkata, dosa enggak? Jawabannya dosa. Menolak permintaan suami. Malah dilaknat malaikat sampai pagi. Nggak boleh. Nah, yang boleh menolak kalau dalam sisi satu lagi puasa, dua karena ini syariat tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kemudian yang kedua ketika dia lagi halangan, nggak boleh, nggak boleh. Yang ketiga, tapi kan kalau bermanja-manja boleh-boleh aja sepanjang tidak berada pada posisi antara pusat dan lutut. Ya. Kemudian apalagi jamaah ketika dia sakit. Nggak boleh, karena membahayakan jiwanya. Dan begitu pula, mohon maaf kalau ada trauma. Masih ada trauma atau sesuatu yang membahayakan jiwanya. Masya Allah, jadi memang harus suaminya mengerti juga keadaan istri ya Ustadz ya. Suami yang baik gini, yuk kita sholat berjamaah, maaf Pak, saya lagi halangan. Oh baiklah. Masya Allah. Itu kodenya. Langsung memahami ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana ya. Jangan lupa jamaah semuanya siapkan catatannya ya. Dan tonton dari awal sampai akhir, di banyak ilmu buat kita semua insya Allah. Siapa lagi yang mau nanya Bu? Silakan Ibu langsung bertanya ke Habib. Silakan Habib, boleh maju ke depan. Boleh Ibu di tengah Bu. Sebutkan namanya dan pertanyaannya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ati Sumiati dari Majelis Taklim Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Curug Tangerang ya Pak. Baik. Yang akan saya tanyakan adalah selama bulan puasa ini yang saya rasakan, saya kan kebersamaan dengan keluarga itu pas di sahur aja. Tapi pas saya lagi pas dibukanya, ternyata saya banyak yang tidak kebersamaan dengan keluarga. Jadi sibuk Ibu di luar kalau lagi buka puasa. Oh. Yang saya tanyakan,
apakah tanggung jawab saya itu ke keluarga udah terpenuhi apa gimana? Saya minta pencerahannya dari Sama-sama sibuk jadinya gitu. Iya, Ketemunya jarang-jarang. ya, karena Ya. sama-sama kerja. Oke. Oh sama-sama kerja, baik. Itu aja Ibu pertanyaannya. Ya, Baik Ibu. barangkali dari saya cukup sekian. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Habib. Masya Allah. Suami istri sama-sama sibuk di bulan Ramadan. Mungkin istrinya sibuk di rumah ngurus ini ngurus itu. Suami sibuk dicari nafkah, bekerja, dagang usaha dan lain-lain sebagainya. Apakah gugur kewajibannya ataupun gimana caranya berbakti sama suami, memberikan kebaikan kepada istri ketika di bulan Ramadan jarang ketemu. Kewajiban kita sebagai seorang istri kepada suaminya di bulan Ramadan gak harus juga dalam keadaan sedang bertemu. Walaupun sedang jauh, suaminya kerja, istri di rumah, ataupun ada sebagian istri bekerja juga di luar, ya suami kerja, istri kerja, menjaga kehormatannya, ya jaga kehormatannya. Baik kehormatan suaminya, suami jangan digibahin di belakang. Ada sebagian suami istri di belakang malah digibahin suaminya, digibahin istrinya, ya. Kemudian ngejaga dirinya, ya ngejaga dirinya. Dan bisa kita saling teleponan, tetap bisa saling romantis. Romantis tuh nggak harus saat kita ketemu, ya kita baca Al-Quran, kita kejar ingetin istri kita, ayo udah hatam Al-Quran apa belum di bulan Ramadan, ya bisa terus kita saling mengingatkan. Karena kata Nabi Muhammad, liso'im farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. Seorang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka. Kegembiraan yang kedua ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gembira seorang yang berpuasa ketika dia berbuka, maka sempetin waktu. Orang yang cinta kepada orang yang dicintainya pasti sesibuk apapun dia bakal sempetin waktu untuk orang yang dicintai. Ketika kita ada waktu kosong, kesempatan untuk orang yang kita cinta, maka utamakan mereka. Berapa banyak orang perhatian sama orang lain, sibuk adain bukber sama rekan kerja dan sebagainya, tapi nggak ada waktunya untuk dia berbuka puasa bersama dengan orang yang ia cintai. Masya Allah, boleh tepuk tangan buat Habib. Iya. Sempatkanlah waktu buat orang-orang tercinta. Terima kasih Habib. Ustadz Maulana. Nih ada informasi menarik nih buat jamaah Islam Tunda dimanapun berada dan semuanya. Dengarkan ya, ini ada buat nih. Ada acara tablik akbar di lapangan Sunburst BSD. Masya Allah. Ini di acara Trans TV Festival. Konser Indahnya Ramadan. Allah. Hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026. Nih catat tanggalnya jangan sampai ketinggalan dan ini gratis. Gratis. Ya. Datang ramaikan bawa hati yang rindu. Ada artis-artis. Ada siapa aja Ustadz? Ada Opik Tombuati. Masya Allah. Ada Dewi Persik. Ada Dewi Persik. Ada Reski Perbian. Masya Allah. Dan ada Duda dan saya. Ada Ustadz Maulana juga Masya Allah. Jadi Meriah jangan ketinggalan. banget, Masya Allah. Masya Allah, catat tanggalnya ya. 28 Februari. Baik, Tablik Akbar. Tablik Akbar. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Islam Tunda Jamaah. Alhamdulillah.